Orang Indonesia, tapi presidennya Erdogan. Ditulis oleh Panjat H, dilansir dari sewur.com. Bukan sesuatu yang mengherankan lagi jika banyak orang yang berperilaku ganjil di negeri ini, bersikap pelintat-pelintut dan berorientasi ngawur. Jika ada suatu kejadian yang menjadi trending, kawanan ini biasanya segera berkuar-kuar, terlepas dari apakah mengerti betul soal apa yang dia komentar itu. Contoh terkini adalah kasus Sukiknur yang tengah kesandung hukum gara-gara acara talk show di YouTube bersama Rafli Harun. Sukiknur yang kini kondang dipanggil dengan nama Gusnur dinilai telah menghina, melecehkan, menistakan Nahdlatul Ulama, ormas keagamaan terbesar di negeri ini. Sukiknur yang meraih popularitas gara-gara ceramah agamanya yang lain dari yang lain dalam sebuah acara ngobrol-ngobrol dengan Rafli Harun, mengibaratkan ormas besar tersebut ibarat sebuah bus yang sopirnya sedang mabuk, kernet atau kondekturnya juga sama-sama kacau karena teler, sementara para penumpangnya juga berperilaku kurang ajar, merokok, bernyanyi-nyanyi, buka aurat, dangdutan, bahkan PKI. Sangat wajar jika banyak orang marah dan melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Apalagi sebelumnya, orang ini juga masih punya kasus yang kini belum dituntaskan oleh pengadilan. Namun, wawancara bersama Rafli Harun ini akhirnya menjebloskan Sukiknur ke ruangan berterai bersih. Kini dia mendekam di dalam sel menunggu kasus ini disidangkan. Seperti diperkirakan, ada saja orang yang bersikap membela Sukiknur, seperti Novel Bamukmin yang menilai bahwa kasus Sukik PSNU hanyalah soal beda pendapat yang mestinya diselesaikan dengan dialog atau tabayun, tanpa harus memaksakan proses hukum. Novel jelas asbun alias asal bunyi jika mengingat sikapnya yang bertolak belakang dalam beberapa kasus yang terjadi. Jika yang sedang dirundung masalah itu dianggap kawan, akan dibela. Sebaliknya, jika dia itu musuh atau lawan, maka dengan lantang dia akan menyerukan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Bahkan mengancam akan menggelar aksi demo berjilid-jilid untuk memaksa penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Contoh di kasus Ahok yang membuatnya dihukum 2 tahun penjara. Itulah contoh orang-orang yang langsung bereaksi atas suatu peristiwa, berkomentar sesuai kepentingan diri dan kelompoknya, padahal belum tentu memahami dengan betul dan utuh suatu permasalahan. Sementara di belahan dunia yang lain, sedang heboh pula kasus berbau agama yang menimbulkan perseteruan sengit antara Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Sampai-sampai Erdogan menganjurkan supaya Emmanuel Macron diperiksa kondisi kejiwaannya. Persetujuan antara kedua pemimpin negara di Eropa ini dipicu oleh kasus pemenggalan terhadap seorang guru di Prancis oleh muridnya sendiri. Guru yang bernama Samuel Paty dipenggal seorang murid yang berlatar belakang imigran pula. Penyebabnya, di dalam kelas, guru itu memamerkan sebuah gambar karikatur yang disebut sebagai Nabi Muhammad. Suatu tindakan terlarang dalam kepercayaan agama Islam. Sang murid yang merasa marah dan tersinggung karena keyakinannya diusik, membalaskan dendamnya. Dia memenggal leher guru tersebut di luar ruangan setelah pelajaran bubar. Menyikapi hal itu, Presiden Macron menegaskan bahwa negerinya tetap akan mempertahankan nilai-nilai sekuler dan kebebasan berekspresi di negaranya. Statement ini agaknya malah membuat Presiden Erdogan meradang, sehingga mengatakan bahwa Macron perlu memeriksakan jiwanya. Hubungan kedua negara pun memanas, di mana Prancis menarik duta besarnya dari Ankara, ibu kota Turki. Sementara Turki dan beberapa negara Islam menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Yang menarik ulasan di sini, tentu saja respon sebagian warga negara kita. Mereka mendukung dan mengeluh-elukan Erdogan sebagai pemimpin negara Muslim yang berani melawan keangkuhan negara maju dan hebat semacam Prancis.
Soal kekaguman sebagian anak bangsa ini terhadap Erdogan memang bukan hal baru. Para pengagum selalu menggambarkan Erdogan sebagai sosok pemimpin ideal dan panutan bagi pemimpin dunia lainnya tentang bagaimana menghadapi kesombongan negara-negara barat yang kafir itu. Sah-sah saja jika ada di antara kita yang mengagumi dan mengidolakan tokoh atau kepala negara lain, tapi menjadi absurd dan menyedihkan ketika dalam waktu yang bersamaan kita justru anti dan membenci pemimpin kita sendiri. Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin para pengagum fanatik ini menganggap bahwa Erdoganlah presidennya dan bersedia menuruti perintahnya. Bukan rahasia jika banyak orang di negeri ini yang tingkat kebenciannya terhadap Presiden Jokowi begitu memuncak sampai ke ubun-ubun, sampai-sampai tega untuk tidak mengakui sebagai pemimpin di republik ini. Padahal dia terpilih secara demokratis lewat proses pilpres yang berlangsung jujur dan transparan. Maka ada saja orang yang dengan sengaja melecehkan dengan cara menurunkan fotonya dari dinding, merusak dan mencoret-coret. Misalnya, pada periode pertama Jokowi, konon ada oknum politikus Gerindra di DPRD Jakarta yang bersikukuh tidak mau memasang foto Presiden Jokowi di ruangan kantornya, bahkan justru menempatkan foto Prabowo, kan gendeng. Yang membingungkan adalah entah apa yang membuat orang-orang itu benci 7 turunan terhadap Jokowi. Jika orang benci karena dipecat dari jabatan menteri oleh Jokowi, ya wajar saja jadi benci. Tapi oknum semacam Rocky Gerung benci setengah mati terhadap Jokowi, apa urusannya? Benar saja tidak. Apalagi warga di kalangan masyarakat, apa urusannya membenci Presiden Jokowi? Padahal kebijakan pemerintah tidak berdampak pada kehidupan mereka. Yang lebih lucu adalah orang yang benci Jokowi karena pemerintah ini tidak membuat nasibnya berubah. Tetap miskin 7 turunan. Padahal kalau ingin kaya, buka usaha tuh. Kerja keras, banting tulang, berdagang, berbisnis. Jangan cuma gemar berdemo menuntut gaji tinggi dan fasilitas ini dan itu. Maka marilah kita fokus pada negeri sendiri, mencintai dan menghargai pemimpin di negeri sendiri. Kalau tidak suka, jangan dipilih. Dan yang pasti, suatu saat akan habis masa jabatannya.